Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mengucap terima kasih banyak. Saya sudah menjalankan ilmu kobel, alhamdulillah. Ilmu kobel. Ilmu kobel. Apa yang dikobel? Colek. Gimana meraktekinnya ilmu kobel? Tolong dong di shoot dong ilmu kobel. Kameranya kobel, shoot dong. Gimana meraktekin ilmu ngobel? Jadi begini Pak Haji, saya ditagih utang sama rentenir. Nah saya bilang sama Allah, ya Allah ya Rasulullah, dengan doa anak-anak yatim dari kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, saya mohon ridhomu, saya menjalankan ilmu kobel dari Pak Haji Dwi Susanto. Saya colek ini supaya... Colek apanya? Terus saya di HP-nya orang itu saya bilang nurut katut manut, nurut katut manut, nurut katut manut 9 kali. Nah supaya dia itu jangan marah. Terus saya kobel lagi. Gimana ngobelnya? Saya bilang saya kobel ya, saya kobel itu anak saya. Nurut katut manut, bayarin utang ibu, nurut katut manut, bayarin utang ibu, gitu. Nah terus saya telepon anak saya, nak besok pulang, ibu ada sesuatu yang genting minta tolong. Terus datang tuh pagi, ibunya bilang, nak ibu punya utang 10 juta, ini orang udah nagih galak banget, kalau memang ada tolongin ibu. Ibu punya BPKB mau digade, ibu nggak berani karena itu kan haram, kata Pak Haji Dwi Susanto. Terus anak saya bilang, ada nomor rekening yang mau dibayarkan Bu. Langsung begitu, biasanya kalau ibunya minta macam-macam ngomongnya, ada butuh lah, ibu kan sudah dikasih lah, nggak boleh boros lah. Tapi begitu saya colek, saya kobel begitu 9 kali ngomong. Yang dikobel apa? Memek. Memek yang gini, dikobel. ya kita colek terus foto di HP orang yang galak nagih biar nggak marah, biar sabar. Terus saya colek lagi, saya kobel lagi, saya bilang nurut katut manut 9 kali anak saya supaya nolongin ibunya, bayarin utang ibunya. Alhamdulillah anak saya panggil datang, nggak pakai ngomong langsung dibayar. Udah selesai tuh yang 10 juta. Terus hari kemarin lagi saya ditagih material karena kan saya pasang keramik uangnya kurang gitu. Karena saya kan pengen punya pengen punya teras bagus lah kayak orang-orang, saya ngutang aja di material gitu. Karena kan boleh. Nah ini praktekin ilmu RD lagi gak yang untuk toko material? Iya saya pakai. Gimana meraktekinnya? Apa yang ibu lakukan? Ya kan saya punya nomor teleponnya. Terus gimana? Saya colek. Apa yang dicolek? Ya memek saya. Ya saya di fotonya kan ada itu di HP. Bang, saya mau utang keramik, mau pasang keramik ya. Tolong kasih aku pinjem ya, nanti saya bayar kalau ada uang. Terus saya ngomong, saya colek, saya datang ke material. Yang dicolek apanya? Memek. Memek ini. Saya salaman nih pakai yang punya material. Bang, ibu pengen pasang keramik tapi uang ibu kurang, bisa nggak diutangin dulu? Oh iya Bu, kapan Bu mau bangun gitu? Ya udah kalau bisa sekarang aja sekalian tukangnya, segitu. Hasilnya apa tuh? Gimana? Hasilnya apa? Setelah salaman? Ya saya langsung bilang iya, langsung dia siapin materialnya, diantar sama tukangnya sekalian, dia cariin, pasanglah. Nah terus selesai pasang totalan, oh kurang 2 juta Bu. Ya akhirnya saya kobel lagi tuh nama anak saya lagi. Yang dikobel apanya yang dikobel? Ya itu yang dikobel apa? Saya colek gini. Apa yang dikobel? Terus fotonya anak saya. Yang dikobel apa? Memek. Terus tadi pagi saya telepon. Terus nak ibu kan sudah pasang keramik di teras tuh cakep.
duitnya kurang 2 juta, utang di material gitu. Ya udah Bu, ada nomor telepon material nggak? Ada nih. Udah begitu langsung saat itu nggak ada semenit ya, langsung udah ditransfer. Ini Bu bukti transfer untuk membayar material gitu. Alhamdulillah gitu Pak Haji gitu. Nah, terus ini saya mau tanya Pak Haji, anak saya nih kan sudah kerja, tapi dia bilang, Bu saya pengen kerja pindah di PT apa rokok apa gitu, karena kan di situ temanku masuk ke situ gajinya lebih besar gitu. Tolongin Bu, gimana caranya supaya aku bisa diterima gitu. Nah caranya gimana ya Pak Haji? Caranya kobel lagi memek ibu. Nah terus ditaruh di ngomongnya gimana? Colek memek ibu, kobel memek ibu, taruh di nama perusahaan rokok. Oh ya. Nanti HRD-nya perusahaan rokok masuk UGD. Oh, jadi nama perusahaan itu apa? Ditulis ya Pak Haji. Ya. Terus kita kobel, terima anak saya, namanya Ya. ini terima anak Ya, saya. nanti langsung terima. Oh iya. Ibu iya. mendingan ngerjainnya mulai malam ini. Ya. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Iya. Terus ini Pak Haji, terus mohon maaf nih, saya kan sudah praktekan tuh, saya kan jualan nasi ya, kemarin kan Kobel berasnya. kan sama Pak Haji kan disuruh ngelengkapin, udah nyata. Nah udah gitu ceritanya nih Pak Haji, kemarin tuh kan laku terus nih laku terus habis nasi ini ya. Nah terus kemarin tuh ceritanya kan saya numpang di gerobak anak saya kan jualan ayam geprek, ayam fried chicken, saya nasinya. Nah udah gitu kok sudah jam 11 kok sepi gitu, terus saya cawi pakai rendaman CD. Lah udah gitu kok ayamnya yang habis, nasi saya kok masih utuh. Itu ada apa ya? Terus gini aja, saya berpikiran positif aja, saya bilang gini, oh iya ya karena saya kan sudah dibayarin utang anak saya sudah sampai 12 juta, ya wajar lah kalau nasiku mungkin sekarang Gampang ya Pak, kalau Bapak dagang apa? Ya. Kalau berasnya udah dilangkahin kurang manjur, berasnya ibu dudukin, tempelin karungnya di alat kelamin ibu. Oh iya. Minimal alat kelamin ibu sampai gatal. Di berasnya itu ya Pak, di berasnya. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Ya, yang Bapak nanya Terima apa? kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Saya nggak bertanya aja, hanya ingin salaman. Pertanyaannya sama apa? Pak Haji. Saya hanya ingin bersalaman sama Pak Haji karena hajat saya udah terkabul. Emang merhatiin ilmu RDI apa hajatnya terkabul? Alhamdulillah aja 99 kali baru kemarin. Gimana coba? Biar nih yang lain dengar. Merhatiin ilmu RDI apa yang hajatnya Saya terkabul? meraktekinnya sambil dagang Pak Haji. 99 kali, alhamdulillah. Gak nyampe 5 menit lunas Pak Haji. Nggak sampai 5 menit nggak nyampe. ngomongnya gimana? Kok bisa terkabul? Ngomongnya gimana? Padahal saya nggak minta lunas hutang Pak Haji. Cuma minta uang banyak aja. Jamnya mana? Oh iya. Ngomongnya gimana? Alhamdulillah sampai 99 kali. 1 kali baca ucap hajat, tapi nggak minta lunas hutang. Mintanya uang banyak. Ada telepon dari mantri itu Pak, setelah 5 menit itu. Ada telepon, saya kan segan tuh Pak, nggak bayar hutang soalnya selama 1 tahun, walaupun hutang orang lain nama saya. Itu saya angkat, malah nawarin Pak Haji. Nawarin pinjaman lagi? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. 5 menit Pak Haji. Makanya saya langsung ke sini. Makanya langsung ke sini. Langsung ke sini. Bukannya Salaman, bayar Pak. utang, malah ditawarin utang lagi. Iya, saya nggak mau. Oh iya. Nggak mau lagi. Kenapa nggak mau? Mendingnya uang dingin aja Pak Haji. Oh, itu uang panas. Panas. Oh iya, mendingan kamu yang minjem, duitnya saya megang. Enggak Pak Haji, enggak. Enggak, iya. Boleh saya salaman Pak Haji? Sip, ayo dong salaman. Ada lagi ibu-ibu yang mau nanya? Ya, Mana saya. mic-nya? Yuk, pertanyaan apa? Terkabul ya? Salam. Hah? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tua banget nih, tua. Bagus. Pak Haji, saya mau meraktekin ilmu Pak Haji yang baca Al-Quran 12 juz ya. Ya, Tapi saya kan nonton di YouTube, saya pengen langsung diarahin sama Pak Haji. maksudnya? Saya tuh banyak utang. Suami saya udah meninggal hampir 4 bulan. Pertanyaannya? Pertanyaannya,
Gimana caranya untuk mengamalkan apa? Baca Al-Qur'an 12 juz itu. Baca Quran bisa gak Ibu? Iya bisa maksudnya caranya apa mandi dulu. Bangun jam 00, senyum 41 kali, mandi, tahajud, Ya. baca Quran. Sebelum ajan duduk di masjid yang laki, kalau perempuan pakai sajadah, pakai mukena. Di rumah aja. 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Ada yang bilang katanya sebelum fajar katanya. Kalau sebelum fajar kayaknya nggak sampai 12 juz. Nyampe Sebelum Udah, fajar. sebelum matahari terbit. Oh, sebelum matahari terbit berarti jam 6:30 ya? Jam 6. Ya jam 6, setengah 6. Oh. Ya udah segitu Manjur. aja. Ya. Yuk, yang laki mana? Habis. Saya Pak Haji, Ayo apa? ini saya mau Ayo. ini Pak Haji, Mau apa? Mau makan, mau minum? nggak mau ngasih tahu kan waktu saya pertama kesini kan waktu subuh itu kan bilang anak saya biar cepat mendapatkan jodoh. Nah alhamdulillah saya juga mempraktekkan ilmu yang Bapak ajarin, suka dengerin gitu. Yang mana? Yang biasa, yang gini-gini, yang kobel-kobel. Ngobel apa? Ya kobel itulah Pak Haji, kobel memek. Ya. Saya usapin ke muka anak saya gitu, terus sama saya langkahin, dia kan kebetulan mau pulang ke mbahnya gitu. Saya suruh tidur di pas mau berangkat itu kan, saya langkahin dulu biar selamat saya bilangnya kan gitu, tapi dalam hati saya ketemu jodoh gitu mondar-mandir 9 kali kan. Nah udah gitu pas di bis kata itu temen saya itu WA, temen dulu SMP, Mbak apakah anaknya itu mau nggak ya sama anakku gitu, malah nawarin. Terus udah gitu ya udah saya tanya dulu anakku, WA dari temanku tak kirimlah ke anakku, dah ini nomornya, coba kalau kamu mau nggak gitu. Alhamdulillah Pak Haji sekarang udah lancar hubungannya. Saya bantu doanya, nanti insya Allah bulan depan itu mau lamaran. Ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ya pertanyaan satu lagi nih, pertanyaan kan anak saya lagi mondok. Bagaimana biar anak saya ini kan sekarang lagi ikut tapis. Gimana biar lancar di pondoknya gitu sama di sekolahannya gitu loh Pak, biar Kan jauh ibu sama anak. Anak di Siap. pondok, ibu di rumah. siap ya. Ibu cari fotonya dia, Ya. tulis hajat di belakang foto, Siap. kempit di alat kelamin ibu pakai ventilator. Nanti Kalau malam setiap malam itu. tiap malam, karena kalau pagi takutnya alat kelamin ibu baret. Iya Pak. Malam. Siap Pak, siap. Mau tidur sampai bangun tidur. Oh iya. Kalau aktivitas goyang-goyang. Iya, saya juga udah ngamalin itu yang jam 12 itu insya Allah. Pertanyaan apa lagi? Ya pengen kaya lah gimana? Ya otomatis. Ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Siap. Seperti yang dilakukan sama Pak Hotman Paris Sutapea, kan kaya raya tajir melintir. Siap. Dia bangunnya jam 00. Siap. Cristiano Ronaldo kaya raya tajir melintir. Ya. Bangun jam 00 mandi. Ya, saya mau minta Kalau ijazah. nggak tidur, ya nggak bakal jadi orang kaya lah. Saya mau minta ijazahnya dari Pak Haji. Bapak dan ibu kalau nggak bisa tidur, paling gampang obat tidur. Apa tuh? Copot soal dalamnya bapak atau ibu, ikat di kepala. Ya. Kalau udah jam 7 malam, Betul, Pak. pasti bapak dan ibu malu keluar kamar. Kelentang kelenting, ntar tidur. Tapi bener Pak itu Pak, saya nyobain itu. Setiap mau tidur sekarang itu suasana dalam saya yang habis pakai siang itu udah kayak mimpi aja, nggak sempat itu langsung tidur les saja. Kecuali Nah, kedua ya, orang yang tidurnya pakai celana dalam bekas pakai di kepala tidak akan tumbuh uban. Karena alat kelamin tidak pernah ada ubannya. Pernah gak ada ubannya? Yo, bapak-bapak nanya. Ayo, apa pertanyaannya?
Iya bapak-bapak. Oh boleh. Assalamualaikum. Salaman nih. Halo. Ya, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Bukan pertanyaan Pak Haji. Apa? Nama saya Alhambra dari Padang. Bulan Juli saya ketemu YouTube Pak Haji. Mulai praktek kan bangun jam 00. Itu alhamdulillah Pak Haji. Saya kesini minta izin gitu untuk menggunakan ilmu RDAY. Itu aja Pak Haji. Boleh. Kapan mau praktekin? Udah mulai praktek Pak. Udah. Kesini aja untuk ongkos aja nggak punya Pak. Kok bisa Malah nyampe? Itu makanya Pak. Mungkin anak-anak atau saudara ada yang prihatin gitu. Sebelumnya gitu Pak. Baru nyampe tadi pagi Pak. Oke. Iya. Sip. Terkabul ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak Haji bilang bulan November kan ada paket umrah. Cuman itu Pak Haji. Maksudnya? Ya bisa pergi. Pasti pergi gitu. Siapa yang mau pergi? Saya Pak Haji. Pak, Bu, umroh gratis itu diseleksi, Bu. Kayak bapak nih jelek nggak masuk. Nggak masuk ya? Jadi harus Hitam ganteng, nggak Pak? masuk. Kontol yang ngaceng nggak masuk. Diseleksi. Yang nyeleksi ibu yatim, bukan gitu. saya. Jadi bapak dan ibu telanjang nanti Bu yatim periksa. Ya boleh Pak. Saya boleh di seleksi? Ya ibu dapat daftar aja kan ada, bukan saya panitia. Saya mah nggak ngikut seleksi Pak. Iya. Ibu yatim bukan saya. Bu yatim ya Pak? Ya lo lapor aja sama ibu yatim. Oke Pak. Oke Pak Haji. Mudah-mudahan. Bapak dan ibu jangan berpikir bahwa umrohnya lewat saya. Dia diseleksi. Kalau anak yatim lihat bapak nangis gak? Nangis. Ya nggak bisa Bu. Kan di sana kita namanya volunteer, pengasuh anak yatim. Nggak ada anak yatim berangkat ibu berangkat. Ya mesti yang sejalan dong. Kalau dia nggak dekat sama anak yatim mana mungkin kepilih Pak? Nggak mungkin. Masa anak yatim saya mau umroh gratis. Emang lu siapa? Tetangga bukan, teman bukan. Jadi yang berangkat ya umroh gratis itu yang memang klop sama anak yatim. Tapi Gitu. saya udah coba tadi Pak Haji. Beberapa anak yatim ada yang dekat dengan saya Pak. Ya lo urusannya sama ibu yatim bukan Iya, gue iya. bos. Makanya, Gue Pak. cuman penyandang dana. Iya betul Pak. Lo ngurusin ke sono. Makanya saya izin Pak. Ngapain gue ngizinin? Ke ibu yatim. Iya Pak. Gitu, Pak. Sebelumnya saya nggak tahu. Ke ibu yatim. Iya Pak. Terima kasih Pak Haji. Minimal lo perkosa dulu ibu yatim semuanya bunting. Bisa lah. Kalau gue bunuh, gue punya stok yatim kurung banyak. Ya pertanyaannya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepingin cepat punya cucu Pak. Jadi, Gampang lah. Eh. Ibu tepok-tepok aja alat kelamin ibu pakai centong. Nanti anak ibu pada bunting semua. Ya satu lagi Pak. Gimana kalau kita dalam satu organisasi itu biar dihargai gitu loh Pak? Kalau dalam ibu dibalik, nanti ibu dihargai nama organisasi itu. Oh iya Pak. BH-nya dibalik. Ada lagi? Kalau gini satu lagi Pak, rumah kita udah lama di Sitabang, udah ada 2 tahun. Kira-kira bisa masih balik? Bisa lah, bisa. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen, bisa mas. Ada lagi? Caranya Pak? Jadi colek dong. Taruh di mulut ngomong. Ada lagi? Oh ngomong. Iya, terima kasih Pak. Yuk, yang lagi. Nama. Rohadi, nama saya Rohadi Pak. Mau tanya, kalau kita dianjurkan kan mandi pukul 00. Kalau kita tidak tidur dulu, bagaimana? Boleh. Daripada kebablasan. Ya, terus Ada saya lagi? mohon izin untuk mengamalkan ilmu dari Pak Haji. Walaupun saya cuma melihat dari YouTube, saya sudah praktekkan ya belum lama sih, belum sampai 1 minggu. Ya alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya walaupun belum besar. Boleh. Tapi saya yakin dan percaya pasti berhasil Pak Haji. Pasti. Ada lagi? Mohon izin untuk salaman Pak Haji. Boleh. Yuk, yang lain. Ibu. Ayo diri nama. Terkabul ya bos. Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaannya wabarakatuh. apa? Pertanyaan saya Pak, Pertanyaannya apa? saya ini kan ada masalah. Anak saya itu kan mau menikah nanti hari Sabtu ini. Nah, bapak itu kan suami saya itu habis
investasi. Jadi dijanji-janji cuman katanya besok sampai hari ini saya belum dibayar dari yang orang itu. Jadi saya mau nanya caranya gimana supaya orang itu mau mengembalikan uang kami. Ibu japri Mbak Agustin meraktekin dapat 50 juta. Dia melakukan apa? Fotonya dikempit di alat kelamin ibu, tulis hajatnya. Nanti dia balikin. Ada lagi? Terus kalau umpama kita kepingin suami kita patuh sama kita, Colek memek ibu, tempelin di mulutnya dia. Patuh, nurut, manut, saldonya pindah ke rekening saya. iya. Bisa? Terima kasih Pak ya, iya. Ibu masih ada alat kelaminnya? Masih. Oke. Yo Ya, Bapak, terima kasih. nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama siapa? Nama saya Deden Pak, dari Bandung Deden. Pertanyaan apa Den? Tidak ada pertanyaan Pak, pingin silaturahim aja sama Bapak. Deketin mic-nya gini Den. Iya. Siap Pak, Ayo. siap. Tidak ada pertanyaan Pak, Jadi pingin silaturahim aja. Alhamdulillah saya udah mengamalkan ilmu Bapak, banyak keajaibannya Pak. apa yang terkabul Den? Merhatiin ilmu RDAY, apa yang terkabul? Uang Pak. Hah? Uang. Uang? Uang. Gimana merhatiin ilmu RDAY? Selalu dapat uang Pak. Contohnya apa yang lo praktekin ilmu RDAY selalu dapat duit? Mandi jam berapa? Pukul 00 baru 2 malam juga udah tokcer Pak. Gimana? Baru 2 malam juga udah tokcer. Tokcer? Iya. Wow, tepuk Bahkan tangan dong. bisa puluhan juta Pak masuknya. Apa? Bisa masuk puluhan juta Pak. Udah masuk puluhan Iya, juta? Pak. Alhamdulillah Pak. Saya kesini juga berdoa. Alhamdulillah masuk ke rekening 35 juta Pak. Wow. Dari teman juga. Den, lo ngomong dulu sini, biar ibu-ibu pada becek alat kelamin di sini. Lo merhatiinnya apa? Hasilnya apa? Contek bapak dan ibu. Coba Den, madep sono. Ayo. Saya Sud, Pak, merhatikan ilmu RDAY Sud. Pak. Sud, Ternyata bukan. ilmu RDAY itu ajaib. Bos, deketin gini bos. Kalau kitanya yakin ya Bu, yakin itu ada 3 pastinya Bu. Pertama, pikiran kita harus positif. Kedua, hati kita harus nyaman. Ketiga, spiritualnya kayak yang kata Pak Haji tadi itu sangat tokcer Bu. Kenapa? Saya juga ngamalin walaupun lewat dari YouTube. Alhamdulillah, setiap kita niatnya tulus, Deketin mic Den. Deketin mic Iya, iya. Setiap kita ngamalin tokcer Bu, uang itu datang nge-magnet Bu kepada kita. Alhamdulillah. Itu. Lo merhatiin apa nih? Bapak-bapak udah penasaran nih, pengen Mandi nonjok aja nih. pakai daun pandan itu tokcer, wangi, seger ke tubuh kita juga. Direbus Pak, bagus tuh. Direbus, tak tokcer. Enggak, lo merhatiin ini gimana Den? Merhatiin ini gimana? Nggak ada Pak yang dari hamba Allah sesama teman kita bisnis Pak. Keuntungan bisnis tiba-tiba dikasih. Jadi lo merhatiinnya kayak gimana dulu Den? Ulangi lagi Den. Ini pada penasaran ibu-ibu nih. Kita mandi ya Bu. Mandi pakai air daun pandan. Mandinya telanjang apa enggak? Telanjang dong. Telanjang Bu. Ya. Ya kalau kita muslim baca bismillah, sholawat apa itu banyak. Yang penting hajatnya ngobul ya minta uang ya uang Bu. Insya Allah datang Bu. Asal 3 yakin kita itu. Alhamdulillah, maka saya kesini mau minta izin dan barokah dari Pak Haji. Pak Haji. Padahal belum pernah ketemu. Belum. Baru Pak. ketemu sekarang. Sekarang Pak. Namanya Nyolong Star. Tapi kan terkabul. Saya tahunya dari 2019 Pak Haji. Oh iya. Iya, dari YouTube. Karena di scroll saya sering muncul, saya pelajari terus. Alhamdulillah Pak Haji. Makanya kesini saya pingin silaturahim. Nah, Bapak ada mau nanya gak pertanyaan ini? Nanya ke Bapak, teriak. Iya teriak. Ya nggak denger lo pakai masker. Uang itu datang dari sama-sama orang Bu, lewat bisnis, tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Dianggap sama kita tidak mungkin Allah ngasih mampu. Dianggap kita tidak mungkin kita mampu Bu. Ada aja jalannya pokoknya. Yang penting percaya. Ada transaksi dulu kamu kan? Ada magnet pikiran dulu Bu. Sama orangnya. Iya. Komunikasi itu pasti ada Bu. Lewat jalan itu tiba-tiba ada aja. Orang yang tidak mampu bisnis sama kita jadi mampu berhasil Bu. Yang penting pikiran kita dikonsep Bu. Harus positif. Karena kita itu memagnet Bu. Sesama pikiran gitu. Itu yang saya tahu. Terima kasih Pak. Ada lagi menanya? Nggak ada. Udah. Oke. Tinggi banget bos. Terkabul. Yo, siapa yang menanya lagi? Yang perempuan tadi laki.
Habis? Ayo diri. Apa pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, suami saya sakit ginjal, gagal ginjal, udah HD. Orang yang mandi jam 00 tidak akan ada penyakitnya. Kenapa nggak mandi jam 00? Sudah menjalankan udah 1 bulan. Umurnya suami berapa? 57. 57 hari pertama, ulangi lagi 57 hari kedua, ulangi lagi 57 hari ketiga, sampai 57 hari yang ke-9. Biar nggak ada, itu aja yang jalanin ya. Mandi dulu. Udah dijalanin semua. Tapi itu udah alhamdulillah untuk ada gula darahnya udah nggak insulin, udah normal. Maksudnya Ya diterusin mandinya, kan obatnya cuma mandi pagi. Kan saya bukan dokter, yang dokter anak saya. Oh gitu. Terus ini lagi saya mau tanya lagi Pak Haji. Saya kan bergerak di bidang wedding. Nah kebetulan tuh kalau ada klien datang, udah oke gitu ya. Udah sama harga udah situ. Tapi besoknya lagi ganti gitu. Orang yang pakai celana dalam dibalik, deal-dealan nggak pernah gagal. Kalau yang perempuan pakai BH dibalik, celana dalam dibalik, deal-dealan nggak pernah gagal. Colek alat kelamin taruh di mulut nggak pernah gagal deal-dealan. Gosok mukanya 99 kali, deal-dealan nggak pernah gagal. Gosok mukanya bangun tidur 99 kali, deal-dealan nggak pernah gagal. Orang yang mandi pakai pandan, pakai centong, deal-dealan nggak pernah gagal. Itu udah saya jalankan 1 bulan. Ya terus Ya? lo kan banyak dosanya. Nggak mahal. Terus Supaya urusan biar kesannya nggak mahal bagaimana Pak? praktekin dulu. Lo mah terlalu mau minta buru-buru. Terus karena muka lo muka mengharap, harusnya mukanya muka bersyukur. Oh, gitu. Ada lagi? Ada ini saya udah mempraktekkan. Saya tuh punya mesin ya, mesin air tuh nggak nyala-nyala. Terus Pertanyaannya, ini saya cuma testimoni. Saya udah melakukan. kalau mesin air nggak usah ditestimoni. Semua mesin yang bodol, kalau diketok pakai centong pasti nyala, pakai cadel pasti nyala. Udah nggak usah ditestimoni. Oh gitu, saya kobel. Iya, nggak Saya bisa. kobel ternyata 3 kali bisa keluar. Iya. Yang lain, ayo, yang mau nanya yang lain. Ada lagi? Yang lagi? Saya mau nanya Habis? sebetulnya. Habis ya? Ayo. Yang lagi udah habis, kasih yang perempuan kaliman kalau lagi habis. Yuk. Ayo. Makasih ya. Salam buat Memek ya, terkabul. Pak Haji mau nanya, anak saya tuh pengen beli rumah sendiri, gimana Pak Haji? Ya disuwuk. Ya. Dikasih centong, Ya. dia pernah mimpi tapi. Iya, disuwuk. Pakai cadel ibu disuwuk. Nanti anaknya punya rumah. Celana dalam disuwuk. Kok celana dalam? Memek ibu diremes pakai jari kiri, taruhin di muka anak, pasti punya rumah. Nanti rumahnya bentuknya kayak alat kelamin ibu. Terima Lah, kasih yang Pak lain Haji. nanyanya yang berbobot lah. Apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Serang, Banten. Pertanyaannya? Saya mau mau minta petunjuk, anak saya mau nyalon ini Pak, PNS. Anaknya mana? Anaknya nggak ikut. Ya udah ibu suwuk kayak tadi, anak pengen punya rumah disuwuk. Kalau bahasa Sunda di Camahan, kalau bahasa Surabaya di Gembok, kalau bahasa itu akal-akalan disuwuk bu. Oh gitu ya. Terima jadi PNS, terima PNS. Berapa makanan kesukaannya dia? Kali jumlah anak yatim kali 12, atau berapa gaji PNS kali 12, nanti diterima. Oh gitu ya Pak. Ada lagi? Oh, makasih Pak Haji. Yuk, habis. Iya bos. Apa bos? Saya kebetulan ada amanah dari masyarakat di wilayah saya, yaitu pembangunan masjid. Permasalahannya 2. Yang pertama adalah banyak fitnah tadi itu tentang pengumpulan dana yang saya laksanakan. Yang keduanya juga mencari dana juga susah. Nah, yang Cara ketiga, dalamnya dibalik aja, nanti duitnya datang sendiri. duitnya datang sendiri. Ini bos, umroh belum berangkat November, duit udah banyak masuk nih bos buat umroh. Gratis lagi nggak bayar buat anak yatim. Padahal itu penggunaan dananya juga itu kebanyakan juga dari saya Pak Haji itu. Iya makanya cadang lo dibalik dulu. Fitnahnya itu tadi itu. Oh dibalik aja. Balik, nanti nggak ada fitnah, nanti duitnya ngumpul.
Kemudian yang terakhir, saya istilahnya memohon kepada Pak Haji dibukakan pintu untuk mengamalkan ilmu yang Boleh, kapan mau praktek? Insya Allah besok. Praktek ya. Insya Allah. Sip, oke. Ada lagi? Ayo. Ayo Bu, berdiri Bu. Yuk, diri. Ibu mana? berdiri. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Jakarta. Pertanyaannya kejang. Ini Pak Haji, saya kalau ke tempat dagang suami saya pasti saya dibentak, pasti saya dimarahin Pak Haji. Yang marahin ibu siapa? Suami. Hah? Suami. Ya iyalah karena ibu kan jelek, Bu. Saya juga kalau punya istri kayak ibu juga pasti saya omel-omelin. Gampang, Bu. Ibu serumah gak sama suami? Serumah Pak. Satu tempat tidur gak sama suami? Satu tempat tidur gak? Iya. Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di matanya suami. Nah, nanti kalau dia ngeliat ibu, itu ibu langsung dikasih tunai 5 juta, dikasih tunai 10 juta. Istri saya juga tiap hari nyolekin saya kalau saya lagi tidur. Makanya kasih istri saya 5 juta, 10 juta, tanpa sengaja. Mumpung ibu masih punya alat kelamin. Kalau ibu nggak percaya, ibu colek alat kelamin ibu, kasih ke bapak-bapak. Ya, yuk. Ya udah itu aja Ayo. Pak, makasih Ya, Pak. praktekin ya. Ya. Colek, taruh di mata. Bapak-bapak ada yang mau nanya nggak? Habis. Kalau habis mau ditutup Apa? nih jam 1. Nih Kang Nur, baju kuning depan. Sebentar Pak Haji. Di belakang. Bentar ya Mbak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih baju kuning. Ayo Pak. Ayo Pak, Bapak dulu. Udah Bapak di situ aja, jangan maju-maju, saya takut. Saya dari Cilegon, Banten. Pak. Cilegon, Banten. Iya. Pertanyaannya Ya. apa Cilegon, Banten? Saya biar cepat lunas hutang dan jualan laris, gimana? Bapak jualan apa? Kacamata optikal. Gampang, depannya tuh tanah atau mester atau ubin. Depannya Bapak dagang di plester. Bapak rendam celana dalam Bapak, air rendamannya buat ngepel. Ngepel Lantainya. Terus etalasenya di Dilap pakai celana dalam Bapak, dilap pakai celana dalam Bapak. Yang bekas pakai, dilap. Nanti orang lihat estalase Bapak, bawaannya pengen beli kacamata 2, 3 lumayan. Amin. Nanti kalau sampai di rumah dia baru nyesel. Ada lagi? Terus ini biar hutang cepat lunas gimana Pak Haji? Pak, nanti kalau estalasenya udah dipel, lantainya dipel kayak TUC. TUC dagang sotomi di Cirende, di Lebak Bulus. Di mana-mana sotomi semangkok 10.000, paling mahal 15.000. TUC dagang sotomi semangkok 40.000. Dulu sebelum KRDI omsetnya per hari 1.400.000 dagang sotomi. Sekarang TUC dagang sotomi omsetnya per hari 40 juta. Amin, amin. Itu dalamnya dilapin di meja sama di bangku. Direndam dulu. Iya. Nah, sambil buat ngulek bumbunya sotomi, TUC bacain ilmu-ilmu jorok, ilmu-ilmu nenek moyang. Ya betul, memek gede beli, kontol gede beli, memek gede balik, kontol gede balik. Nah, Bapak juga begitu sambil ngelap. Terus Pak Haji, biar ini apa yang banyak hutang gitu, saya punya tagihan susah gitu gimana? Nanti kebayar kan celana dalam Bapak dibalik, nanti duit Bapak balik Bukan, lagi. saya punya tagihan di luar gitu. Iya, maksudnya piutang. Iya. Nanti orang pada bayar kan celana dalam Bapak dibalik. Oh iya, iya. Ya nggak boleh dibalik muka Bapak. Celana doang, celana dalam. Ya. Celana dalam Bapak, coba Bapak copot, ntar saya tunjukin celana dalamnya. Ya, udah. Terima kasih Pak Haji. Yuk, baca apa? Yuk, diri. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya punya pasangan putus sama saya 2 minggu, terus dia langsung sama cewek lain gitu. Banyak mau balik lagi sama dia, emang enakan yang baru balik, aja. Dia biar balik lagi sama saya, putus sama. Kenapa kamu nggak cari cowok yang baru aja? Yang baru, ganteng, kriterianya sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh,
kaya raya tajam melintir. Nah terakhir jangan lupa harus ngaceng. Kamu mau yang ngaceng apa yang enggak? Enggak. Mendingan sih cari yang baru. Kalau yang lama kan udah pernah selingkuh. Buat apa? Cari yang baru, yang masih grace, yang masih ori, yang masih segel. Enggak Pak Haji, aku berkesan sama dia. Kan dia kan kontolnya bengkok. Ya udah, sama dia aja deh, enak kalau bengkok. Nah, gampang kalau mau balik. Mbaknya punya gak celana dalamnya dia? Ada di rumah saya. Ya. Ya. Gampang lah. Ada banyak. Celana dalamnya dipakai sama kamu, pakainya kebalik. Nanti dia diselingkuhin sama ceweknya, nanti dia balik lagi ke kamu. Gitu. Jadi tiap hari kamu nggak boleh pakai celana dalam kamu. Mulai besok pagi celana dalamnya dia yang di tempat kamu pakai, makanya balik. Nggak lama kok nanti dia balik lagi. Gitu. Ada berapa ekor celana dalamnya di rumah? Banyak. Banyak. Ya. Banyak baju, celana panjang juga banyak. Ya udah, dipakai aja ya. Nanti manjur kok. Amin. Oke. Sip. Enggak, udah ini aja dah. Mumpung ada pemikatnya ada. Deh itu aja ya, yang lama aja ya. Yeah. Sama ya supaya apa? Supaya rezekinya gampang gitu. Itu mesti diajarin sejam 2 jam. Cuma, balik dulu enggak, aja. Maaf, cuman saya non muslim soalnya gitu. Jadi Hah? Kan tadi saya nggak bilang suruh kamu suruh sholat, suruh pakai celana dalam. Kamu nggak usah sholat, pakai celana dalam, nanti dia balik. untuk masalah rezeki Pak Haji. Hah? Rezeki. Kan kalau orang pakai celana dalam kebalik lawan jenis kan rezekinya banyak berlimpah-limpah. Minimal mobilnya pasti nanti dia Robicon. Amin. Mau gak cowoknya pakai mobil Robicon? Mobil dia Porsche. Porsche. Ya udah Porsche aja deh yang enak. Kalau Robicon agak tegak, kalau ngobel susah jauh tuh. Kalau Porsche kan enak dekat. Ada lagi? Ada lagi? Udah, makasih Pak Haji. Ya, yuk. Oke, masih ada sebelum nanti tahajud? Gak apa-apa, bentar lagi. Bentar lagi, masih ada 20 menit. Pertanyaan apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya, saya kan usaha kreditan emas. Kreditan emas? Iya, ini sekarang lagi jatuh, saya nggak ada modal, terus motor udah kejual, mobil udah kejual, terus punya anak biayain di pondok belum kebiayain. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya saya ngediditin pengen lancar lagi, anak di pondok pengen kebiayain, yang hutang di bank. Berarti bukan butuh duit. Bisa gak badan ibu langsing dulu? Ntar saya ajarin. Ini udah langsing. Ini udah langsing, Pak Haji. Hah? Udah langsing nih, Pak Haji. Ini minimal beratnya 50 kilo. Ibu berapa sekarang beratnya? Yes, maunya saya 50 kilo. Sekarang berat ibu berapa? Paling gede saya 65, ini nggak sampai 65. Sekarang nih 65. Turunin dulu 15 kilo, ntar gua ajarin. Gitu. Lo tuh terlalu gemuk, jadi operasionalnya terlalu gede. Iya Pak Haji, saya pertanyaannya pengen ngeriditin berjalan lagi, pengen punya mobil lagi, anak di pondok pengen kebiayain sampai lulus, sampai sukses. Ya udah bangun jam 00 bisa gak? Senyum mandi pagi bisa gak? Udah pernah saya ngelakuin. Udah itu, pernah. Ya, nah sekarang pernahin lagi. Bangun jam 00 Bu, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz. Lo tuh banyak maunya daripada baca Qurannya. Iya, saya pernah mandi jam 12 malam, senyum kan yang menghadap Allah 41 kali, udah tahajud saya udah. Cuman yang ngaji itu tiap hari. Lo mandinya tiap hari gak? Enggak tiap hari. Mandi tiap hari. Yuk, yang lain nanya. Oke, masih ada? Yuk, silakan Bu. Mau berdiri, Bu. Ayo berdiri, ayo. Nggak ada, yuk yang belakang. Ayo diri. Sini belakang. Diri. Ayo, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Cikarang.
Ini Pak Haji, saya mau wakil dari suami saya usahanya usaha limbah bangkrut selama 1 tahun. Usahanya apa? Limbah palet. Usahanya apa? Limbah palet. Limbah palet, terus? Iya, tapi usahanya udah mau 1 tahun ini bangkrut. Malah sekarang banyak masalah, malah banyak utang, terus yang diutangin juga malah bikin kasus gitu. Gampang Bu, Ibu kan perlu duit kan? Iya. Ibu tinggal colek aja alat kelaminnya suami. Oet. Suami nyolek tetenya Ibu. Teot 99 kali Bu. Terus biar kasus itu ditutup gitu loh Pak. Dalamnya dibalik. Udah. Ya udah terus. Biar usahanya maju lagi gitu, Kan banyak yang suruh percaya nyolek alat lagi. kelaminnya suami. Terus ada palet udah lama di PT di Karawang, udah hampir 3 tahun belum dikeluarin. Katanya nanti dijanjiin terus. Nanti pasti dikeluarin. Ibu remes alat kelaminnya suami ngeremes alat tetenya Ibu. Pengennya minggu-minggu ini gitu Pak. Bisa. Soalnya Udah diremes belum tete banyak Ibu sama utang. suami? Belum. Ya dia remes dulu. Mau ngeremes kapan? Insya Allah ntar pulang. Ya udah, remes. Makasih Yo. Pak. Yang lain Kang Nur. Ayo Bu, yang di depan. Assalamualaikum Tadi. warahmatullahi Berdiri. wabarakatuh. Ada yang nanya nggak? Haji, saya mau tanya. Ya, nanti habis ini. Sekarang itu banyak anak-anak yang kena gadget ya. Apa? Kena gadget HP, main HP. Sehingga mereka terlupakan dengan belajarnya. Bu, Ya. Haji Marco anaknya tukang main gadget, betul? Ya. Diremes alat kelamin istrinya taruh di mukanya anak. Nggak main gadget. Oh. Main gadget ya? Oh, sama bapaknya gitu. Sama ibu. Oh, sama- Itu anak yang lahirin ibu apa bapak? Diremes alat kelamin ibu, taruh di mukanya anak. Nggak main HP. Masuk IPB tanpa tes. Mama, jurusan aku sosial. Emang bisa masuk IPB? Kata Pak Haji, kalau diremes alat kelamin mama pasti masuk. Masuk gak di IPB? Jurusannya apa? IPS. Jadi langsung berhenti ya main gadgetnya Iya, ya. mumpung alat kelamin ibu lagi pulen. Satu lagi apa tadi? Supaya klien-klien kita itu balik lagi ke kita tanpa kabur, gimana Pak Haji? Colek alat kelaminnya, tempelin di nama-namanya PT. Ntar dia nggak bakal kabur. Gitu ya. Apapun itu usahanya ya. Apapun itu. Iya. Terus satu lagi ada tetangga yang lemes itunya alat kelaminnya laki-laki diapain Pak Haji? Tetangga alat kelaminnya lemes. Kok ibu tahu? Tetangga sebelah. Tetangga mana ya? Kalau alat kelaminnya suami lemes, dipakein gua apa? mau ngajarin. Ini yang lemes alat kelamin tetangga. Tetangga sebelah. Ibu tetangga yang sebelah. tahu. Diapain? Ajarin apa enggak? Gampang lah. Ibu cari centong, datang ke rumah tetangga itu. Pak, mana alat kelaminnya? Ibu centongin. Mau apa? Ngaceng. Manjang. Keras. Terakhir, muncrat. Ntar kayak pa muncrat, cerot. Yo, yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Minta izin sama minta doa restunya. Saya sama istri saya akan mengamalkan ilmu Pak Haji. Boleh, kapan? Kapan mau praktekin ilmu Insya RKI? Allah, mulai hari ini insya Allah. Sekarang? Iya. Sekarang? Iya. Bawa gak istri? Iya. Bawa istri gak? Saya sendiri kebetulan. Oh iya, ya udah. Kalau di rumah. istri udah dari kemarin sih. Kalau saya mau mulai sekarang. Boleh. Minta izin, mohon doa restu. Boleh, praktekin. Terima kasih Pak Haji. Yo, ada lagi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Nah, kalau nggak ada Bapak dan Ibu, kita persiapan tahajud. 1 hajat, 1 ijab, 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Jangan sedekahnya 1, hajatnya 5. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Kebanyakan teman-teman 5 hajat, 1 dulu deh. Terkabul, besok hajat baru lagi. Coba diarahin Kang Nur, ajarin. Baik, Bapak Ibu, Kita waktunya ngobrol di sini karena ya. sudah Ngobrol selesai. di sini ya. Ya di sini tuh kan. Bentar lagi kita tahajud. Silakan untuk persiapan. Di sini aja, Bapak sini nanti aja. Bapak Ibu 1 sedekah, 1 hajat, 1 ijab. Artinya
hajat yang utama yang Bapak Ibu ini kan haturkan ya, sesuaikan hajat dengan sedekahnya. Itu aja. Hajat utama Ibu apa? Nah itu yang utama ya. Nanti kalau sudah terkabul baru hajat berikutnya. Ya. Oke, pelan-pelan jangan ini. Coba japri saya dulu. Coba kirim dulu fotonya. Oke, pelan-pelan. Bagi Bapak Ibu yang non Muslim, nanti tidak perlu ikut sholatnya, tapi ikut untuk doa dan ijabnya aja. Kirim foto ini dulu di situ tuh, foto abang gue. Waduh, ini saling dorong-dorong. Foto dulu Pak Haji. Yo bos. Terkabul ya bos. Terkabul ya bos. Mana? Ya, baik.